Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayan Witasari, NIM 2520140 dari kelas PTK 5D. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester dari e-bisnis. Yang materi pertama yaitu tentang perkembangan teknologi dalam e-bisnis. Definisi e-bisnis. E-bisnis adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan juga secara semi otomatis yang dilakukannya dengan memanfaatkan teknologi elektronik. E-bisnis adalah sekitaran 95% bisnis dan sedangkan 5% ada teknologi. E-bisnis 95% bisnis lebih dominan, sedangkan 5% adalah teknologi esensi. Jika tawaran dalam e-bisnis harus dipertimbangkan. Yang harus dipertimbangkan adalah e-bisnisnya, bukan seberapa canggih teknologinya. Di dalam e-bisnis terdapat dua modal. Yang pertama, modal menghasilkan produk. Yang kedua, modal operasional. Di dalam e-bisnis lebih menekankan biaya operasional. E-bisnis bersifat intangible dan unquantifiable, yang artinya tidak dapat diukur atau terwujud dan tak terukur. E-bisnis melibatkan proses mencakup pembelian elektronik, manajemen rantai suplai, pemrosesan order elektronik, penanganan pelayanan pelanggan, dan bekerja sama dengan mitra bisnis. Di dalam e-bisnis terdapat e-commerce. E-commerce adalah bagian atau sub-sub dari e-bisnis. E-bisnis itu adalah cakupan e-commerce secara luas atau bersifat umum. Untuk dapat menangkap dimensi ruang lingkup pengertian e-bisnis, cara yang kerap dipakai adalah menggunakan 4W. Yang pertama, what, apa e-bisnis itu sebenarnya. Yang kedua, who, siapa yang terlibat dalam e-bisnis. Yang ketiga, where, di mana e-bisnis dapat dilakukan. Yang keempat, why, mengapa e-bisnis dilakukan sesegera mungkin. Nah, yang pertama, apa itu e-bisnis sebenarnya? Seperti yang saya jelaskan tadi, e-bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara otomatis dan juga secara semi otomatis, yang dilakukannya dengan memanfaatkan teknologi elektronik. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam e-bisnis? Itu seluruh entitas yang terlibat dalam bisnis tersebut. Yang ketiga, itu di mana e-bisnis bisa dilakukan, yaitu di mana saja selagi orang berkepentingan yang memiliki device atau terhubung ke jaringan internet. Yang keempat, mengapa bisnis dilakukan secara sesegera mungkin, yaitu karena bisnis dapat meningkatkan pendapatan atau cakupannya yang sangat luas. Tujuan dari e-bisnis yaitu untuk mendukung efisiensi serta integritas pengolahan data, sumber daya manusia, keuangan, dan suplai, dan juga memiliki fungsi yaitu untuk sarana komunikasi dan informasi bagi publik. Kemudian manfaat dari bisnis yaitu manfaatnya memperluas pasar, yang kedua menghemat biaya, yang ketiga praktis, yang keempat meningkatkan citra. Lalu komponen bisnis. Yang pertama, intelijen bisnis mengacu pada aktivitas mengumpulkan, menyimpan, mengakses, menganalisis,
informasi tentang pasar atau kompetisi untuk membantu pembuatan keputusan perusahaan. Yang kedua yaitu manajemen hubungan pelanggan, yaitu berupa pendekatan layanan pelanggan yang berfokus dalam upaya membangun hubungan dalam jangka panjang dan berkelanjutan dengan pelanggan yang menambah nilai bagi konsumen dan perusahaan. Yang ketiga yaitu manajemen rantai pasokan, yaitu jaringan vendor atau pemasok yang menyediakan komponen yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang keempat yaitu perencanaan sumber daya perusahaan. Komponen ini berupa integrasi semua departemen dan fungsi dalam perusahaan seperti pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, akuntansi, dan produksi. Yang kelima yaitu e-commerce, mengacu pada aktivitas pemasaran, penjualan, pembelian barang dan jasa secara online. Yang keenam yaitu transaksi elektronik di lingkup internal perusahaan. Ini dapat digunakan lewat internet, yaitu lewat email, yakni jaringan privat yang digunakan untuk berbagai informasi, pemrosesan, dan komunikasi dalam suatu bisnis. Yang ketujuh yaitu kolaborasi, dapat digalang secara internal maupun eksternal lewat email, aplikasi pemesanan, rapat online, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu aktivitas online antar usaha. Aktivitas ini berfokus pada berbagai informasi dan komunikasi serta teknologi digital termasuk ekstranet. Kemudian jenis-jenis bisnis. Yang pertama itu konsumer to konsumer. Contohnya bisnis di Indonesia pada jenis ini ketika seorang konsumen menjual dan menawarkan mobil di laman jual beli. Yang kedua itu bisnis to consumer. Jenis ini biasanya dilakukan oleh perusahaan atau produksi yang dilakukan oleh perusahaan atau industri yang memasarkan produk dan jasanya pada konsumen secara langsung melalui teknologi digital. Yang ketiga itu consumer to business. Contohnya bisnis di Indonesia pada jenis ini adalah ketika seorang individu menjual dan menawarkan barang dan jasanya secara barang dan atau jasanya pada perusahaan atau organisasi. Yang keempat yaitu business to business. Pada jenis ini transaksi antara produk dilakukan dari perusahaan satu ke yang lainnya. Semua proses jual beli tersebut dilakukan secara online seperti melalui email hingga menggunakan wadah khusus seperti elektronik data interchange atau disingkat dengan AD. Materi yang kedua yaitu dapat disimpulkan perkembangan teknologi dalam e-bisnis pada saat ini dapat membantu seorang bisnis dalam melakukan kerjanya dalam berbisnis. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan menerapkan e-bisnis, perusahaan akan mendapatkan keuntungan seperti aktivitas perusahaan berjalan efektif dan efisien. Ya, materi. Jadi mengapa jadi perkembangan teknologi pada saat ini semakin berkembangnya zaman, teknologi sangat dibutuhkan dalam pekerjaan saat ini, terutama dalam berbisnis.
Maka teknologi di sini sangat membantu seorang perusahaan, dapat membantu sebuah perusahaan uh, dalam kerjanya, untuk mensukseskan suatu bisnisnya. Materi yang kedua yaitu tentang business plan. Definisi business plan menurut Bukhari, dokumen tertulis adalah business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha, yang menggambarkan unsur-unsur baik itu internal maupun eksternal, yang relevan mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Business plan juga dapat diartikan sebagai penelitian mengenai kegiatan organisasi sekarang dan yang akan datang, dan menyusun kegiatan untuk menghasilkan, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. Perencanaan sangat erat hubungannya dengan wirausaha, karena diharapkan di sini perencanaan mendekati dengan kenyataan, karena perencanaan diharapkan, dengan perencanaan bisnis yang baik, maka perencanaan dengan kenyataan memiliki perbedaan yang cukup kecil. Nah, karena itulah perencanaan itu didapatkan untuk digunakan sebagai pedoman penciptaan usaha. Yang kedua itu tujuan bisnis plan. Yang pertama, memastikan bisnis berada di jalur yang tepat. Yang kedua, memanfaatkan rencana yang akan dibuat. Yang ketiga, panduan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, meminimalisir risiko kegagalan. Yang kelima yaitu memprediksi tren dan bisnis. Yang keenam, membantu mendapatkan dana investasi. Yang ketujuh, membantu evaluasi secara objektif. Yang ketiga yaitu manfaat bisnis plan. Satu, kejelasan secara strategis bisnis dalam menentukan betapa pentingnya kejelasan. Yang pertama yaitu kejelasan rencana strategis bisnis dalam menentukan poin penting dalam usaha. Yang kedua, potensi besar keberhasilan bisnis, karena yaitu potensi besar keberhasilan suatu bisnis itu tergantung dengan kejelasan arah tujuan serta visi dan misi dalam bisnis. Yang ketiga yaitu kejelasan peluang serta potensi pasar. Yang keempat, dapat memprioritaskan sumber daya serta kebutuhan dapat memprioritaskan sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat yaitu komponen bisnis plan. Yang pertama, deskripsi usaha. Keberadaannya sangatlah krusial karena dapat menjelaskan serta menjelaskan kepada pihak-pihak pemangku kepentingan serta pihak terkait lainnya tentang usaha yang Anda jalankan. Yang kedua yaitu strategi marketing, yaitu membuat marketing yang baik. Membuat strategi pemasaran tidak kalah penting karena dengan strategi pemasaran Anda bisa mempelajari kekurangan dan kelebihan dari suatu produk kompetitor. Yang ketiga itu riset pasar, dengan mempelajari berbagai hal yang terkait dengan pasar dan produk. Yang keempat itu implementasi pada proses produksi. Jika Anda menjalankan perencanaan usaha yang matang, maka peluncur produk akan menjadi lebih baik. Yang kelima yaitu pemantauan produk.
untuk memantau produk sebagai salah satu evaluasi produk. Bentuk evaluasi produk. Yang keenam yaitu manajemen operasional. Kegiatan operasional ini dengan cara memilih sumber daya manusia berkualitas agar proses produksi menjadi efisien. Yang ketujuh yaitu estimasi biaya. Untuk mengetahui jumlah laba dan rugi sebuah usaha melalui laporan keuangan yang dihasilkan oleh software laporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedelapan yaitu evaluasi, salah satu komponen perencanaan usaha yang bisa meninjau ulang meninjau ulang keseluruhan komponen perencanaan yang sudah dilakukan. Yang kelima yaitu jenis-jenis bisnis plan. Yang pertama, strategi bisnis plan. Jenis ini paling umum dilakukan di perusahaan. Alasannya karena informasi yang tercantum pada bisnis ini telah meliputi seluruh rencana perusahaan. Yang kedua yaitu development business plan. Terdiri dari administrasi bisnis serta informasi tentang organisasi perusahaan termasuk tanggung jawab setiap pekerjaannya. Tujuannya untuk menyediakan deskripsi detail tentang rencana bisnis yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga yaitu corporate business plan. Bisnis ini banyak diminati oleh perusahaan karena tersusun melalui deskripsi detail yang berfokus pada rencana pertumbuhan bisnis perusahaan yang akan datang. Yang keempat yaitu operation business plan, digunakan untuk cakupan eksternal dan internal perusahaan. Bisnis ini dibuat khusus untuk internal perusahaan. Yang kelima yaitu startup business plan. Setiap perusahaan besar atau kecil pasti membutuhkan bisnis plan agar terstruktur perusahaan dapat berjalan efektif. Yang ketiga yaitu materi yang ketiga yaitu macam bisnis di internet. Nah, macam-macam bisnis di internet. Yang pertama, gambaran tentang bisnis hosting dan web hosting. Kesempatan menyebarkan informasi tentang jasa, produk, layanan publik dan informasi atau berita aktual lainnya merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan bisnis perorangan atau perusahaan. Untuk itu dibutuhkan website untuk memperluas informasi tentang produk, barang, dan jasa perusahaan dengan efektif dan mampu menjangkau pangsa pasar ke seluruh dunia. Agar website Anda dapat diakses ke seluruh dunia, maka diperlukan sebuah website yang terhubung dengan internet selama 24 jam. Bila perusahaan Anda yang menangani sendiri, tentu hal ini memerlukan biaya yang sangat mahal untuk investasi jaringan dan pemeliharaannya. Nah, solusi yang mudah, cepat dan murah adalah dengan menyewa tempat pada perusahaan web hosting. Hosting atau website web hosting adalah salah satu bentuk layanan jasa penyewaan
tempat di internet yang memungkinkan seorang atau perusahaan menyimpan file-file website di dalamnya, sehingga seseorang atau perusahaan tersebut dapat menampilkan layanan data atau produknya di halaman website atau halaman situs internet. Dengan kata lain, perusahaan web hosting merupakan keuangan dengan kata lain, perusahaan web hosting merupakan ruangan server sebagai tempat menyimpan data-data situs internet pada media penyimpanan data-data media penyimpanan data berupa hard disk komputer server dengan kapasitas yang sangat besar sehingga dapat disewakan kepada beberapa pemilik sekaligus. Pengusaha web hosting kemudian menghubungkan server milik perusahaan penyedia jasa internet atau internet service provide atau ISP, agar situs-situs penyewa dapat selalu diakses di dunia maya selama 24 jam penuh. Yang kedua itu keahlian yang dibutuhkan bisnis hosting dan web hosting. Itu untuk memulai bisnis ini Anda harus mempunyai kemampuan webmaster yang mumpuni dan didukung dengan master yang cukup. Keahlian yang dibutuhkan oleh seorang master untuk menjalankan usaha ini adalah penguasaan terhadap software, program aplikasi web development seperti Adobe Dreamweaver, MS Prompect atau Adobe Photoshop dan lain sebagainya. Ada beberapa tingkatan yang harus dilalui untuk memulai bisnis web hosting. Yang pertama, web design. Bisnis web hosting ini biasanya berawal dari jasa perusahaan web design, yaitu pembuatan website mulai dari mendesain website sampai ke mempublikasikannya. Yang kedua yaitu reseller hosting, yaitu setelah mahir mendesain website, Anda dapat memulai menjadi reseller hosting dengan mengambil paket resell di salah satu host yang ada. Yang ketiga yaitu VPS. Pada level bisnis ini Anda dapat mengelola server dan bisnis hosting secara lebih leluasa karena Anda memiliki tanggung jawab pengelolaan sekitar 75%, sedangkan 25%-nya menjadi tanggung jawab pengelola server. Yang keempat yaitu dedicated. Apabila Anda sudah mencapai tingkat dedicated, maka Anda dapat mengolah bisnis hosting secara penuh. Dalam tingkatan bisnis ini, Anda memiliki tanggung jawab pengelolaan sekitar 98%, sedangkan yang 2% milik data center atau biasanya digunakan untuk reboot manual dan maintenance jika terjadi kerusakan. Metode yang kedua yaitu bisnis flipping site, atau sama dengan website flipping. Website flipping ini adalah sebuah teknik di mana kita membeli sebuah domain, membuat sebuah situs, lalu menjualnya kembali. Lalu selanjutnya tipe website yang cocok untuk flipping website, yaitu tidak semua bentuk dan model website cocok untuk dijual kembali. Jadi Anda harus hati-hati dalam memilih format dan website yang mau Anda flip. Website yang mempunyai niche khusus yang
profitable akan lebih mudah untuk dijual dan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Lalu ada yang ketiga, bisnis selanjutnya ada bisnis forex trading. Secara umum disingkat dengan FX, adalah kependekan dari foreign exchange alias pertukaran mata uang asing. Lalu ada bisnis pay to click, PP atau disingkat dengan PPC. PPC merupakan singkatan dari pay per click. Cara bekerja dari bisnis ini sangatlah mudah, yaitu kita hanya diminta untuk menempatkan iklan-iklan yang disediakan admin di website atau blog kita. Lalu hal yang harus diperhatikan saat melakukan bisnis pay per click yaitu harus sama halnya dengan program PPC. Program ini memiliki aturan-aturan, yaitu yang pertama, jangan berpikir muluk sebagai publisher. Kita biasanya berpikir bisa mendapatkan gaji bulanan dan jumlah besar. Lalu sukses membutuhkan waktu. Jangan pernah mengambil jalan pintas dengan melakukan klik pada iklan sendiri atau menyuruh teman. Lalu kerahkan segala kemampuan. Seorang publisher sukses biasanya belajar tentang cara mengisi hosting. Nah, lalu ada sistem PPC, yaitu yang pertama Google AdWords. Dikatakan sebagai sistem PPC yang paling terkenal. Sejak Google ini menjadi satu-satunya search engine terpenting, sistem ini menampilkan jutaan iklan PPC. Dan banyak lagi yang lainnya. Lalu dan ada juga Yahoo Search Marketing Solution, atau disebut dengan dulunya Overture. Sistem ini juga besar dan menampilkan jutaan iklan perusahaan. Lalu ada MSN AdCenter, merupakan online layanan milik Microsoft sampai dengan pertengahan tahun 2006. Lalu terakhir yaitu bisnis pay to review, adalah sebuah bisnis online yang memberikan komisi kepada membernya untuk setiap review produk yang dibuat dan dipublish di blognya. Review yang ditulis bisa berbagai dengan bahasa Inggris atau Indonesia. PTR salah satu bisnis online yang advertise atau pemilik iklan memberikan job kepada Anda dengan menuliskan review atau artikel ke dalam salah satu postingan Anda melalui pihak ketiga. Kemudian kita akan dibayar sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Pihak ketiga di sini adalah yang menjadi perantara advertise dengan blogger atau disebut dengan publisher. Nah, banyak macam-macam bisnis dalam internet. Di dalam macam-macam bisnis dalam internet, seperti yang kita dipakai semua orang untuk berbelanja atau orang melakukan bisnis yang pertama dengan aplikasi Shopee, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, dengan cara itu
orang bisa berjualan melalui secara online. Jadi dapat disimpulkan e-bisnis adalah sebuah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan juga secara semi otomatis yang dilakukannya dengan memanfaatkan teknologi elektronik. Nah, siapa saja yang memakai e-bisnis yang terlibat, yaitu seluruh entitas yang terlibat dalam bisnis. Di mana saja orang melakukan e-bisnis selagi orang berkepentingan memiliki default atau terhubung ke jaringan internet. Nah, mengapa e-bisnis dilakukan sesegera mungkin? Karena dapat dapat meningkatkan pendapatan seseorang atau dengan cakupannya yang sangat luas. Itu seseorang atau yang ingin berbisnis atau mendapatkan pendapatan atau mendapatkan uang bisa melakukan e-bisnis ini, karena e-bisnis cakupannya sangat luas, bisa digunakan oleh semua orang dan efektif dan efisien untuk digunakan karena dilakukan dengan secara online. Jadi bisa dilakukan di mana saja selagi kita terhubung ke jaringan internet. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.